على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, sebelum kita mulai, Anda menyampaikan dua hal. Yang pertama, pastikan semua bawa catatan, karena yang kita akan bahas bukan dongeng, bukan cerita penghantar tidur, tapi yang akan kita gali adalah sumber-sumber dari kisah ini dari Al-Quran. Yang kedua, kalau ada jeda azan tanpa instruksi, kalian adalah orang-orang yang berakal, yang wudunya batal, berangkat wudu sendiri tanpa disuruh. Yang wudunya masih duduk, tetap kita akan lanjut setelah azan, kajiannya sedikit sampai menjelang iqamah, supaya enggak seperti tadi, ya seperti pasar. Dan itu bukan sekali dua kali dikasih tahu antum sebagai penuntut ilmu. Hilang harga dari masjid Baitullah, hilang harga dari waktu-waktu milik Allah, dan sudah sering kita peringatkan buat antum-antum. Jangan sampai antum jatuh kepada mengolok-olok agama Allah, dan itu musibah besar, semakin menjauhkan antum dari ilmu. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu nabi dari Bani Israel, adalah Daud alaihissalam. Poin pertama, fadilah atau keutamaan Nabi Allah Daud alaihissalam banyak disebut dalam Al-Quran. Yang beliau diberi wahyu, salah satu nabi yang diturunkan kepada beliau kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Berarti kitabnya namanya Zabur. ثم إن داود من ذرية إبراهيم. Daud, poin kedua, Daud adalah dari cucunya Nabi Ibrahim melalui anak Nabi Ibrahim bernama Ishaq. Qala Allah Ta'ala, ini adalah dalil bahwasanya Daud adalah anak cucunya Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud dan dari keturunannya adalah Daud. Jadi arti dari ayat ini adalah itulah hujjah kami. Hujjah itu artinya bukti, bukti dan tanda-tanda kebesaran kami, yaitu dengan diutus Ibrahim kepada kaumnya. Banyak bukti-bukti kebesaran Allah di setiap periode kenabian. Ibrahim jelas-jelas bukti kebesaran Allah ya dipertontonkan di zaman itu.
Diutus Ibrahim kepada kaumnya, dan kami meninggikan derajat satu nabi dengan nabi yang lainnya berbeda-beda. Derajat umat manusia di sisi Allah berbeda-beda. Derajat para nabi di sisi Allah berbeda-beda. Derajat para malaikat di sisi Allah berbeda-beda. Semua ada derajatnya. Begitulah Allah kalau mau mengistimewakan satu di atas yang lainnya, terserah dia yang menciptakan kita. Dan semuanya hamba Allah. Jadi semua Allah mengutamakan. Kita tidak tahu di majelis ini siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, kita tidak tahu. Tidak bisa dipastikan. Bisa jadi di lembaga Al-Wildan ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah tidak antum sangka-sangka salah seorang dari OB misalkan. Kita tidak tahu. Itu semua perkara hati. Bagaimana kesungguhannya dia tunduk, takut pada Allah, semakin dia takut pada Allah semakin tinggi derajatnya. Semakin dia memikirkan masa depannya di akhirat. Bagaimana nasib aku? Apakah aku di surga atau di neraka? Ya Allah, itu hatinya berkata-kata terus. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu, dan dia merasa takut terus. Kapan-kapan bisa tergelincir, kapan-kapan dia bisa kufur, kapan-kapan dia bisa murtad, kapan-kapan. Itu hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang punya rasa takut pada Allah. Orang-orang yang semacam ini, ibadahnya itu rahasia. Ibadahnya itu ada di dalam. Karena ibadahnya di dalam tidak tampak, makanya kita tidak tahu hati mana yang punya koneksi tanpa hambatan dengan Allah. Anak ulangi, hati siapa di antara kita yang punya koneksi tanpa hambatan dengan Allah? Berarti ada hambatan ya Ustaz? Iya, ada hambatan. Jelas ada hambatan. Syaitan itu yang menghambat hati antum berkonek pada Allah. Ya, sifat apatis, tidak peduli, itu bukan sifat seorang muslim. Tapi sifat yang peduli akan dia itu ada di mana, dia bisa menempatkan dirinya. Bagaimana dia bersikap sama orang, bagaimana dia bersikap sama guru, bagaimana dia bersikap dengan Allah, baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah. Itu aplikasi dari dia punya hati, ketundukan. Derajat dinilai dari situ, satu dengan yang lainnya. Begitu juga para malaikat, begitu juga para nabi. Lalu Daud alaihi salam, nabi min anbiya alladhina amarahum Allah azza wa jalla rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqtadi bihim. Daud salah satu dari nabi-nabi yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak mereka. Daud adalah salah satu dari nabi-nabi Bani Israel yang Allah perintahkan Nabi Muhammad agar mengikuti jejak mereka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Daud dzal aidi innahu awwab." Ceritakan kepada umatmu tentang Daud alaihi salam. Sesungguhnya dia diberi kekuatan oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Hamba yang seutuhnya. Kemudian wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Daud telah membunuh Jalut dan Allah menghibahkan kepada Daud kerajaan, kekuasaan
hikmah, hikmah itu adalah kebijaksanaan berdasarkan ilmu. Dia hakim di antara dua kubu yang bertikai. Hikmah. Wa'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki, yang bisa jadi tidak diajarkan kepada nabi yang lainnya. Bisa jadi tidak diajarkan kepada nabi yang lainnya. Contohnya, Nabi Musa adalah ulul azmi, nabi yang paling mulia, salah satu dari 5 besar para nabi dan rasul. Beliau tentu ketika ditanya siapa orang yang paling alim, beliau langsung menjawab, "Ana, saya." Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ada yang lebih tahu dari kamu." Siapa? Namanya Khidir. Lalu dengan perjalanan itu ternyata apa yang Allah ajarkan kepada Musa belum tentu diajarkan pada Khidir. Apa yang diajarkan pada Khidir belum tentu diajarkan pada Musa, tergantung kebutuhannya. Satu sama lain saling mengisi. Satu sama lain mengemban misi, perintah. Begitu juga Dzulqarnain. Ada misi, makanya diberikan kekuatan. Begitu juga Nabi Daud. Ada misi dan butuh kekuatan. Sebelum Nabi Daud, tidak jauh sebelum Nabi Daud, bagaimana Bani Israel terseok-seok, macam-macam proses kehidupan yang mereka lalui, dan semuanya pahit. Sampai mereka Allah beri kekuatan untuk melawan Jalut. Jalut digambarkan orang yang perkasa, besar tubuhnya, dan dia adalah seorang raja. Tidak ada yang bisa mengalahkan tentara Jalut. Sedangkan Bani Israel waktu itu dipimpin oleh Samuel. Ya, jumlahnya 313 untuk melawan tentara yang besar sekali. Di antara 313 itu ada Nabi Daud, masih belia. Ada yang bilang 12 tahun, 14 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Yang jelas masih sangat muda. Tapi karena beliau diberikan kekuatan, keberanian, kemantapan, iman, dan rasa percaya kepada Allah. Ya, itu memang manusia pilihan. Tanpa disengaja atau tanpa disangka, anak kecil ini mampu merobohkan Jalut. 1 kali tembakan dengan ketapelnya, pas di kening, roboh. Dengan robohnya Jalut, maka melemahlah tentara yang besar, yang luar biasa itu. Akhirnya mampulah Bani Israel merebut Baitul Maqdis, masuk, dan Allah kembalikan kejayaan kepada Bani Israel. Kemudian nama Nabi Daud ini, pamornya mencuat di permukaan, jadi buah bibir. Daud. Dari kecil dia sudah berfatwa. Dari kecil dia ketika ditanya itu dia menjawabnya dengan bijak dan tepat. Makanya di sini disebut Allah memberikannya dia hikmah, bukan hanya ilmu tetapi hikmah, bagaimana dia bisa menjawab. Karena hikmah itu kecerdasan, ya ikhwan. Tata bahasa. Salah bicara nanti akan salah praktek. Ya. Nah, kasih contoh bagaimana kita perlu menata bahasa yang baik. Ada seorang raja selalu mimpi buruk. Yang dia mimpikan selalu itu, ya satu-satunya itu, yaitu apa? Giginya rontok semua. Dia panggil ahli tafsir mimpi. Ya fulan, apa tafsiran mimpi aku? Gigi aku ini rontok semua, tiap malam aku mimpi. Lalu kata si penafsir mimpi ini, oh, keluargamu mati semua. Keluargamu akan mati semua. Marah dia. Maka orang ini dipenjara.
Lalu dia panggilkan penafsir mimpi yang kedua. Jawabannya sama, tafsirannya seperti itu. Keluargamu berguguran semua seperti gigimu yang berguguran itu. Di penjara juga nggak terima dia, masa keluarganya mati semua gitu. Itu berita buruk. Maka didatangkanlah seorang penafsir mimpi yang punya hikmah. Apa tafsir mimpiku, kata si raja? Lalu si penafsir mimpi yang hakim, yang punya hikmah ini berkata, wahai Paduka Raja, sungguh engkau beruntung. Di antara keluargamu, kamu yang paling panjang umurnya. Maksudnya sama nggak? Sama. Tapi mukaddimahnya bagus. Wahai Paduka Raja, engkau sangat beruntung. Ya, Allah memanjangkan umurmu lebih panjang dari semua keluargamu. Selesai. Dia dikasih hadiah, kasih kepingan emas, dimuliakan, suruh pergi dengan selamat. Itu tata bahasa, itu hikmah. Nggak asal bicara. Jadi sebelum bicara tuh direm dulu, pikirkan dulu mau ngomong apa, kepada siapa, di mana. Kalau antum ucapkan kalimat ini, akibatnya apa? Itu seorang yang punya hikmah, itu sudah memikirkannya dengan baik. Begitu ya, yang namanya hikmah. Beda sama ilmu. Belum tentu orang berilmu itu dia punya hikmah. Banyak orang berilmu, tata bahasanya nggak bagus. Tidak bisa langsung diterima oleh pendengar. Baik, kita lanjut. Maka Nabi Daud dengan keberaniannya dia mampu merobohkan Jalut dengan satu tembakan. Dan dengan itu dia mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu pampasan perang yang banyak dari seorang raja yang sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak bisa dikalahkan. Itu tanpa diduga. Kematiannya begitu mudah. Lalu semua harta yang didapatkan itu menjadi harta yang menjadi kekuatan baru bagi Daud, dan akhirnya Daud digadang-gadang untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Poin ketiga, wa mimma khassa Allah azza wa jalla bihi nabiyahu Daud alaihissalam annahu alana lahu al-hadid. Di antara keistimewaan Nabi Daud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat besi, menjadikan besi itu lunak di tangan Daud. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Daud minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ah wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Dan kami telah memberikan Daud keistimewaan. Wahai gunung, sambutlah tasbih Daud. Wahai burung, turut serta engkau bertasbih bersama Daud. Dan kami lunakkan besi untuk Daud. Wa alanna lahul hadid. Lalu ayat berikutnya, ani'mal sabiqatin wa qidrin fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Kerjakanlah dengan kedua tanganmu baju-baju besi dan tameng-tameng, pedang, dan semua peralatan perang itu. Ya. Kemudian beramal salehlah. Sungguh aku maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini di surat Saba ayat 11. Wa qala Allah Ta'ala wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Dan kami perintahkan gunung-gunung
burung-burung agar bertasbih bareng bersama Daud. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan kepada Daud membuat pakaian besi. Pakaian besi ini yang semua satu badan, topengnya juga, helmnya juga. Itu asal mulanya dari zaman Nabi Daud. Dan diwariskan sampai dengan ya era sebelum kemodernan ini. Ya, sebelum ada senjata api ya. Dulu orang masih pakai pedang ya itu. Berapa abad itu semua buatan Nabi Daud. Dan itu akan kembali di suatu hari nanti. Kemudian baju tameng yang untuk menjaga kalian dari tebasan pedang. Apakah kalian bersyukur atau tidak? Poin berikutnya, wa kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi. Sesungguhnya Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil buatan tangannya, artinya dari hasil kerja. Jadi ini adalah kemuliaan ya, yang patut ditiru. Jangan menadahkan tangan minta-minta untuk makan. Kerja. Apa yang bisa dikerjakan, kerja. Halal. Hasil kerja kalian itu kalian gunakan untuk menyambung hidup. Ini seorang nabi. Bahkan beliau adalah seorang raja. Ini ajaib. Raja, bukankah raja itu memiliki semua tanah dan pundi-pundi kekayaan? Bukankah raja seperti itu? Iya, tapi itu raja yang bukan dari kerajaan Allah, yang diberikan oleh Allah. Artinya tidak mengikuti seperti apa yang Allah mau, tetapi kerajaan yang Allah mau. Semua itu milik Allah, itulah raja yang benar. Semua adalah milik Allah dan aku diberi kekuasaan untuk memanage milik Allah itu, dan aku peruntukkan kepada yang membutuhkan, dan aku memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Itu adalah raja yang sejati. Jadi kekuasaan kerajaan dia itu dia gunakan untuk menjaga harta-harta itu agar tersalurkan kepada orang yang tepat. Itulah raja yang sesungguhnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau seorang raja sekaligus nabi, tidak segan-segan untuk bekerja. Dari hasil ciptaan dia itu dia jual, dia makan dari hasil itu. Wa subhanallah, mau bikin pedang Nabi Daud nggak perlu dibakar dulu, nggak perlu ditempa. Jadi dia duduk, dia lihat ada besi, dia pencet-pencet begini kayak tanah liat atau kayak slime atau yang sejenisnya. Dia bentuk. Allah perintahkan besi untuk melunak. Dan Allah Maha Kuasa untuk segala sesuatu yang Allah mau. Itu semua ciptaannya dia. Allah perintahkan besi itu, lunaklah engkau di tangan Daud. Maka besi itu melunak. Jadi dia ciptakan baju besi dengan singkat, nggak makan waktu lama, nggak pakai dibakar, nggak pakai ditempa, dibentuk dengan tangan. Ini mukjizat. Berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidak ada makanan yang paling baik yang dimakan oleh seorang kecuali dari hasil kerja tangannya. Itu berarti ada keberkahan di situ ya kawan. Berarti ada keberkahan di situ. Ya, Anda ingat ada di daerah ada orang punya 12 anak.
Dari masa remajanya kerjaannya adalah tukang servis jam. Dan orangnya masih hidup. Ya sudah tua, sudah sepuh. Tukang servis jam. Anaknya 12. Orang ini setiap habis subuh, ya habis subuh dia ngaji sebentar, baca Al-Quran, dia sarapan, dia ngopi, dia pergi ke pasar, dia buka lapaknya, meja kecil, dia perbaiki jam. Orang ini mampu membelikan rumah satu-satu buat anaknya, yang 12 itu. Zuhur, sebelum azan dia sudah tutup. Kenapa bisa? Kalau hitung-hitungan matematika nggak mungkin. Tapi begitulah hamba Allah kalau bertawakal, dia dengan keahliannya, ternyata orang dari luar daerah situ datang sana untuk servis jam. Pertama dia jujur, kalau nggak perlu diganti, jadi dia nggak mengambil kesempatan atau mengeksploitasi ketidaktahuan orang untuk mendapatkan keuntungan. Berapa sih? Receh. Ya, sama berarti seperti konter-konter HP segala macam. Bagi mereka yang ahli dalam ngutak-ngutik elektronik, kalau memang nggak perlu diganti, jangan bilang lu ini harus diganti biar dapat keuntungan. Berarti ternyata rahasianya itu orang jujur apa adanya. Oh ini cuma kotor aja dibersihin. Berapa ongkosnya terserah. Anak tidak keluar modal apa-apa untuk ganti-ganti, jadi terserah mau dikasih ongkos berapa. Maka terserah ini Allah bukakan. Ada yang ngasih mungkin cuma 10.000, ada yang tenang ternyata dia nggak perlu beli spare part yang mahal, dia kasih 100.000, terbuka. Sukses dia. Nah, itu contoh. Memang di situ tempat berkahnya. Barakah ini kita tidak lihat, tapi Allah menambah dengan cara Allah. Menambah dengan cara Allah. Baik. Poin berikutnya adalah pertama kali dari keturunan Bani Israel Allah menggabungkan kenabian dan kerajaan. Dimulai dari Nabi Daud. Biasanya Allah tidak menggabungkan kenabian dengan kerajaan. Biasanya kenabian itu dari keturunan Lewi atau Levi, itu adalah anak dari Nabi Yakub. Ya. Itu kenabian dari situ. Dan Yahuda kerajaan. Ya. Maka Allah gabungkan di Nabi Daud. Berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffifa ala Daud alaihi salam al-Qur'an ay az-Zabura fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'u al-Qur'ana qabla an tusraja dawabah. Allah membuat Nabi Daud itu gampang menghatamkan kitabnya dalam sekejap. Allah ringankan Nabi Daud untuk sekali baca dia khatamkan dengan sekejap. Sekejap itu dalam arti ketika dia hendak safar atau berkendara, dia menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan pelana, mempersiapkan logistik yang mau dia bawa di atas kendaraannya, kudanya. Seberapa lama untuk mempersiapkan itu? 10, 15 sampai dengan 30 menit udah beres. Pelananya, kudanya sudah makan, sudah minum, sudah fit, sudah taruh barang-barang yang akan dia bawa. Mungkin 30 menit, maksimal mungkin 1 jam. Nabi Daud sementara dipersiapkan kendaraannya, beliau membaca Az-Zabur, khatam dari awal sampai akhir. Sedurasi pendek itu. Itu salah satu mukjizat. Entah bagaimana, wallahu a'lam. Ya. Poin berikutnya, sebaik-baik puasa
adalah puasa beliau. Yang pertama mencontohkan itu. Ini juga dalil bahwasannya Allah memerintahkan juga Nabi Muhammad untuk mencontoh hal-hal, beberapa hal dari nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kata Nabi SAW, ini hadis, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, berkata, sungguh aku akan puasa siang hari, berarti semua hari, setiap hari. Dan aku akan qiyam setiap hari. Maka sampailah statement itu terdengar oleh Nabi SAW dan Abdullah bin Amr dipanggil sini. Apakah kamu yang berkata, wallahi aku akan berpuasa setiap siang dan aku akan bangkit setiap malam untuk qiyamul lail panjang hidupku? Kata beliau, iya, benar aku berkata itu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, innaka la tastati'u dzalik. Sungguh kau tidak akan mampu melakukannya. Tapi Abdullah bin Amr ngotot, aku mampu. Kata Nabi, kau tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Kemudian kata Nabi, fasum, puasalah, waftir. Puasa dan sehari jangan. Kemudian satu malam bangkit untuk sholat qiyamul lail, besoknya nggak usah. Seperti itu. Kemudian wasum asy-syahra thalatha. Kemudian di tengah bulan namanya ayyamul bid, itu ternyata dari zaman dulu sudah ada. Itu sebelum syariat Ramadan. Ya, itu syariat puasanya seperti itu. 3 malam atau 3 hari ayyamul bid. Nah, adapun untuk keseharian, sehari puasa, sehari enggak. Semalam qiyamul lail, semalam lagi jangan tidur. Kata Nabi, ini adalah amalan yang paling baik dan ini adalah amalan pendahulu aku Daud. Makanya disebut terkenalnya dengan puasa Daud. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Daud alaihi salam az-zulfa wal karamah. Az-zulfa itu adalah tempat yang dekat di sisi Allah dan kemuliaan. Masing-masing dari kita insya Allah mendapatkan kedudukan itu dengan kadar yang sesuai. Ya. Dalilnya adalah, jadi ini semua ya, semua umat Muhammad yang masuk ke surga akan mendapatkan kedudukan dekat di sisi Allah, meskipun masing-masing dari kita punya kadarnya tertentu, tergantung amalan. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahmani azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang wafat dalam keadaan berbuat baik, artinya membawa amalan yang cukup, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya dan ditempatkan di sebelah kanan Ar-Rahman. Berarti orang-orang dekat. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Ya. Mereka itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Orang-orang yang mendapatkan tingkat muqsitin itu adalah mereka yang adil dalam berhukum, baik itu terhadap rakyatnya maupun atas keluarganya sendiri. Berarti apa? Kalau hukumnya secara global terhadap rakyat itu adalah kenabian atau kerajaan. Kalau hukumnya secara kecil yaitu antum sebagai kepala rumah tangga berhukum dengan adil seadil-adilnya. Berarti kita punya kesempatan untuk mendapatkan mimbar-mimbar itu. Kalau kita berlaku adil. Dan terhadap amanat yang diembankan kepadanya.
Bagaimana dengan amanat skalanya kecil sekali seperti misalkan ya ketua OSIS misalkan. Diembankan amanat oleh lembaganya lalu dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan adil. Dapat apa tidak? Insya Allah dapat karena hadisnya itu menyebut semua yang diembankan kepadanya dari amanat-amanat. Kalau dia berlaku adil, maka dia insya Allah akan mendapatkan itu. Berarti apa? Diperbaiki niatnya ketika mengemban amanat itu. Ya Allah, kau berikan aku amanat, maka bantulah aku untuk menjalankannya. Nah, dari situ, dari niat yang bagus itu, insya Allah akan menghasilkan pahala yang besar. Baik, baik. Ada satu cerita menarik. Ada dua orang wanita rebutan anak. Yang satu bilang ini anakku, yang kedua bilang ini anakku. Bertikai. Sampailah mereka dibawa ke hadapan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud bagaimana cara untuk memecahkan kedua ini? Coba perhatikan kecerdasan orangnya. Lihat hikmahnya. Ini syubhat. Kita tidak tahu mana ibunya. Namanya bayi ya, masih merah. Belum terbentuk struktur wajahnya sehingga kita tidak bisa melihat dia mirip siapa, mirip ibunya atau mirip siapa, kita tidak tahu. Maka tanpa ragu-ragu, ya sudah. Kalau kalian ini bertikai, alangkah adilnya kalau saya panggilkan orang algojo, kita belah dua aja bayinya. Sontak langsung salah satunya bilang, jangan. Itu bayinya dia. Lalu Nabi Daud mengetok palu, menyerahkan bayi itu kepada yang bilang jangan tadi. Ditanya, dari mana kau tahu kalau itu anaknya? Ya pasti, seorang ibu lebih baik dia kehilangan anaknya daripada kehilangan nyawa anaknya. Naluri. Daripada disembelih itu anaknya depan mata dia tidak sanggup melihatnya, maka mending dia serahkan itu anak hidup-hidup ke orang, dia lihat anaknya hidup, sudah cukup. Yang satunya tidak bergeming, anaknya dibelah, tidak punya rasa kasih sayang yang tulus terhadap itu anak. Tetapi ibu yang sejati, dia akan serahkan segalanya, yang penting anaknya jangan mati. Termasuk anaknya dikasih orang, yang penting dia lihat anaknya hidup. Beliau berhakim seperti itu. Itu kecerdasan ya, ketenangan. Baik, 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 baik. Sudah ada mana ilmu adzim? Alladzi lam yatawadda falyatawadda.
Pertanyaan pertama, ya Abdul Aziz, poin pertama apa tentang Nabi Daud? You can tell me in English. Okay. With the first point. Ram. Benar. Poin pertama. Siapa yang jawab poin pertama? Ada yang mencatat? Nah, betul. Diberi kitab Zabur. Mumtaz. Ahsan. Barakallahu fiik. Masmuk? Hafidh. Poin kedua, merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang di belakang. Poin ketiga. Nah. Afwan. Allah lunakkan besi di tangan beliau. Ahsan. Tapi itu di ketiga apa di berapa? Baik. Yang keempat. Untuk mengikuti jejak Nabi Daud, salah satunya. Next. Poin kelima. Ya, Fatan. Al-hikmah. Ahsan. Sekarang Anda tunjuk. Mana Attar Ghani? Apa perbedaan ilmu dengan hikmah? Lupa atau belum masuk sama sekali? Apa perbedaan ilmu dengan hikmah? Angkat tangan nih bisa jawab. Di belakang ada yang angkat tangan. Tadi Ana udah kasih contoh apa itu hikmah, apa itu ilmu. Arkan. Hikmah itu bijak. Apakah pasti orang berilmu dia bijak? Tidak. Ya. Alangkah bagusnya berilmu dan bijak. Itu hikmah. Dan hikmah ini benar-benar jalan masuk untuk berdakwah. Jalan masuk untuk menasehati. Nah, itu hikmah. Ya. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanallahu ilaikum wa wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.